Hai teman-teman, balik lagi sama aku, Talita. Aku main lagi nih ke rumah sakit. Ada om aku juga nih. Om bosen gak sih kalau misalnya aku datang terus ke sini gitu main? Lah kamu bawain makanan nggak tah? Enggak sih, cuma main aja gitu. Oh iya, ini Om Budi ya. Kamu pulang sekolah atau dari mana tadi? Aku habis dari mana ya? Aku habis pulang sekolah, terus aku mandi. Kesini deh main. Nah, mau nanya apa sekarang Tata? Kemarin kan kita udah bahas tentang jantung. Sekarang Tata mau tanya tentang apa lagi? Kan tadi ceritanya aku tuh itu ya apa sih upacara di sekolah nih. Terus tadi aku lihat temen aku ada yang pingsan. Dengar-dengar dari UKS sih katanya kurang darah. Masa dia harus jadi pampir dulu biar darahnya ada terus? Dari sekolah Tata ada nggak pampirnya Tah? Nggak ada sih, tapi kalau penyuka warna merah ada. Oh, penyuka warna merah. Merah itu berarti lambang apa Tah? Darah. Keberanian kayak gitu. Jadi kalau orang pingsan, itu temenmu tuh waktu upacara berdiri Tah? Iya, Emang ada upacara yang duduk? Nggak ada kan? nggak ada. Nah, jadi ketika berdiri terus tiba-tiba pingsan terus dibawa ke UKS kan? Iya. Jadi bukan berarti kurang darah Tah. Kan kemarin udah Om terangin kemarin kalau darah seperti Tata itu kan kira-kira 5 liter sehari. Kalau namanya kurang darah itu anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah. Nanti Om terangin tapi ketika temen Tata itu pingsan, itu memang kemungkinan anemia ada, tapi kemungkinan yang lebih sering itu karena kekurangan glukosa yang ke otak, karena berdiri terus, misalnya kurang tidur dan belum sarapan pagi, kayak gitu. Itu bisa karena kekurangan glukosa yang ke otak. Glukosa itu dari makanan kayak gitu. Dari nasi, dari gula, dari pisang, kayak gitu. Nah, itu yang ke otak kurang, jadi akhirnya pandangan gelap jadi jatuh, tapi bukan berarti itu kurang darah. Tapi ada juga yang anemia mudah pingsan ya ada, karena aliran darah yang beredar di dalam tubuh itu berkurang. Kan kemarin Tata udah Om terangin tentang jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen dan demikian juga makanan glukosa ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, kalau yang ke otak kurang, oksigen berkurang maupun glukosa berkurang, itu bisa pingsan. Nah, begitu. Tadi kan Om ngomongin anemia ya. Terus anemia itu apa sih gitu penyebabnya kenapa gitu loh? Sekarang coba lihat, ini apa warnanya? Merah. Nah, coba kalau orang anemia itu bisa dilihat dari sini jadi kalau daging kelopak mata itu pucat, nggak merah lagi. Itu berarti kepekatannya kan berkurang Kepekatannya berkurang itu karena HB-nya rendah. HB, nanti Om terangin. Sekarang tentang darah dulu. Berarti mau nanya tentang darah kan? Iya. Pernah lihat darah nggak Pernah pas jatuh luka gitu. Terus darahnya berhenti sendiri atau gimana? Berhenti sendiri kalau misalnya udah kering. Kok berhenti sendiri kenapa menurut Tata? Ya kayaknya udah kering, udah bosan keluar gitu. Udah bosan keluar. Jadi udah bosan keluar, keren iya. Ya. Jawaban ke anak-anak milenial itu memang di luar dugaan. Darah udah bosan keluar, mampet sendiri. Kalau udah bosan, capek sendiri, berhenti sendiri begitu. Tidak seperti itu Darah itu ibarat ini misalnya ini darah tuh kan nggak bening kan kental kan? Iya. Merah tua atau merah muda Merah tua, kayak marun gitu. Merah tua itu karena darah yang keluar itu banyak yang dari darah vena Vena itu yang pembuluh darah balik ke jantung itu loh yang biru itu, darahnya ngalir Tapi kalau darah itu dari arteri yang misalnya arterinya itu ada di dekat jantung, darahnya masih warnanya merah terang karena kayak oksigen. Kalau yang darah dari bawah ke atas misalnya ngalir gitu memang merah gelap karena itu lebih banyak karbon dioksidanya. Begitu. Nah, darah itu ibarat ini es cendol misalnya Es cendol itu kan ada cendolnya biasanya cendol warnanya apa Hijau. Ya, bayangkan aja cendolnya merah Cendol merah itu sel darah merah, eritrosit.
Ya, kemudian kalau misalnya darah itu diambil di laboratorium, terus kemudian diputar dengan kecepatan tinggi, namanya disentrifuge, itu akan ngumpul. Yang bawah itu cendolnya, yang di atas itu beningnya atau plasmanya atau kuahnya lah, kalau cendol itu kuahnya. Jadi yang darah merah itu butir-butir darah merah, itu kayak cendol-cendolnya itu kira-kira sekitar 45% ta. Terus yang beningnya itu kira-kira sekitar 55% begitu. Nanti ada fungsinya masing-masing. Yang darah yang endapan darah tadi maupun sama yang beningnya ada fungsinya masing-masing. Jadi yang plasma darah ada fungsinya, yang darah yang kental ada fungsinya. Darah yang kental itu ada darah merah, jadi cendol merah, darah putih, cendol putih sama trombosit. Darah merah itu 45%, darah putih itu 1%, kira-kira trombosit itu 1%. Nah, plasma darah kira-kira antara 42 sampai 45%. Plasma itu yang beningnya begitu. Tapi di dalam darah mereka jadi satu. Makanya darah itu harus bergerak terus. Darah itu bergerak terus tiada henti. Tiada henti yang menempuh perjalanan ribuan kilometer tadi. Gitu. Ya, dengan pompa jantung yang pernah Om terangkan di kemarin waktu Tata datang ke sini kemarin kayak gitu. Lah, darah itu ada fungsinya masing-masing. Begitu. Nanti Om terangin, kamu tanya dulu apa? Kenapa nggak dibuat 100% aja gitu? Terus kenapa kita nggak pernah ngelihat darah putih gitu? Oh ya, kamu pengennya yang pasti-pasti aja ya Ta ya, orangnya ya Ta? Iya. Kamu suka matematika nggak sih Ta? Matematika kurang sih. Yang kamu suka pelajaran apa Ta? Aku lebih suka kemana ya? Seni budaya. Oh bagus, seni budaya bagus. Kamu mencintai keindahan Ta, tapi sebenarnya tuh ada keindahan di dalam tubuh kita, di dalam darah kita itu. Nah, jadi ketika kenapa sih kita bisa bergerak, kenapa kita bisa berpikir, kenapa kita bisa lari kenceng, itu karena peranan darah Ta. Darah yang di dalam tubuh kita itu untuk energi masing-masing sel. Sel itu bagian terkecil tubuh kita. Di mata ada selnya, di rambut ada selnya, di pipi, di ujung jari, bahkan sampai ke kuku kita pun ada selnya yang darahnya tuh masuk ke situ. Satu-satunya yang nggak mendapat darah itu hanya kornea mata kita. Lihat matanya Om. Ya, yang coklat hitam itu namanya kornea. Kornea tuh nggak dapat aliran darah, Ta. Hanya situ bagian yang nggak dapat aliran darah. Tapi seluruh bagian darah kita, bagian tubuh kita tuh dapat aliran darah. Nah, darah itu tugasnya membawa oksigen sama glukosa. Jadi bahan bakarnya sel itu untuk bekerja, entah sel otak bekerjanya kan untuk mikir. Kemudian sel ginjal fungsinya kan untuk nyaring cairan untuk dibuang ke got menjadi air kencing, menjadi pembuangan kan begitu. Itu masing-masing sel itu ada tugasnya masing-masing. Nah, untuk bekerja itu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya sel itu glukosa yang kita ambil dari makanan, dari pencernaan, dan juga dari oksigen yang kita hirup dari paru-paru kita. Nah, yang mengantarkan itu apa? Yang mengantarkan oksigen itu namanya sel darah merah. Jadi cendol merahnya tadi itu mengandung namanya hemoglobin. Jadi bayangan aja di dalam cendol itu ada butir-butir magnet. Butir-butir magnet itu molekul hemoglobin namanya. Makanya kalau orang kekurangan zat besi kayak gitu, itu kurang darah, pernah nggak kekurangan zat besi kayak gitu? Pernah dengar nggak? Pernah sih di buku IPA. Ya, di buku IPA kan. Nah, hemoglobin itu butir-butir molekul di dalam cendol tadi. Butir-butir molekul tadi namanya hemoglobin. Hemoglobin itu mengandung protein sama zat besi, Fe, kayak gitu nama kimianya kalau kamu udah belajar kimia nanti. Nah, tugas dari molekul hemoglobin tadi yang berwarna merah tadi, itu tuh kayak magnet yang menarik oksigen itu supaya nempel ke dalam sel darah merah tadi, ke dalam hemoglobin tadi, terus kemudian dianterin. Jadi
ibarat membawa paket kemana-mana gitu loh. Jadi kayak magnet, kemudian nempel, kemudian ketika masuk ke dalam sel-sel tubuh, itu oksigennya dilepas ke sel-sel tersebut untuk energi, untuk bekerja begitu. Lah, di dalam satu cendol butir darah merah tadi, itu mengandung 250.000 hemoglobin. Jadi dalam satu cendol kecil itu ada 250.000 magnet yang menempel oksigen tadi, begitu. Itu fungsi sel darah merah seperti itu. Tapi sel darah merah itu juga ada masa waktunya. Makanya kamu pernah dengar donor darah nggak? Pernah. Lah di mana ya? Di apa ini amplop PMI itu? Amplop PMI. Ya jadi kan kamu tahu kan kalau kecelakaan orang berdarah, misalnya kakinya robek segini atau bahkan ada yang kakinya putus, itu darahnya berkurang. Lah, darah manusia tadi berapa? Tadi waktu dulu Om ngasih tahu Tata dulu darah kamu itu kira-kira 5 liter. Iya. Ya kan? Kalau keluar 2 liter kira-kira, kan tubuh kamu jadi lemes, jadi anemia. Anemia itu darahnya keluar. Kalau ada misalnya orang menstruasi, kamu udah menstruasi belum? Udah. Ya. Kalau orang menstruasi itu ada yang menstruasinya kan harusnya 5 hari sampai 7 hari. Tapi ada yang menstruasinya sampai sebulan. Orang yang kena gangguan hormon atau ada penyakit tertentu, itu bisa darahnya berkurang. HB-nya jadi turun. HB normal itu diukurnya beda-beda ya. Kalau cowok dewasa itu 14. Kalau cewek itu 12, kalau anak-anak itu 10 masih dianggap normal. Lah kalau anemia itu HB-nya turun misalnya jadi angka 7, begitu. Kalau angkanya 7 ya lemes banget, mau bergerak kemana-mana sel tubuh kekurangan oksigen untuk bergerak. Jadi lemes, gampang capek, lunglai, lesu, letih, mager. Ya, jadi magernya bukan karena uang sakunya diambil sama mama, magernya karena HB-nya rendah, begitu. Lah, untuk itu si orang yang kecelakaan tadi, pasien yang kecelakaan tadi yang HB-nya 7, kan normalnya 12 kalau orang dewasa, perempuan dewasa. Itu cuma 7. Apa yang dilakukan? Harus ditambah darah untuk menambah eritrosit, sel darah merah tadi yang mengandung HB tadi, sebagai pengangkat oksigen tadi. Makanya rumah sakit telepon ke PMI. Kring, PMI Bekasi. Kring. Ada nggak persediaan darah golongan ini, golongan A, golongan B? Oh ada, silakan diambil. Terus sopir ambulan, nyung. Makanya kalau ada sopir ambulan lewat, ya kamu harus minggir. Jangan kamu malah ikut nebeng ambulan, mau ke SMP 1 Cikarang Selatan ya nggak boleh. Kayak gitu kan. Nah jadi biarlah ambulan itu lewat, karena mungkin ambulan tersebut ambil darah. Ketika udah ambil darah di PMI, disimpan di dalam ruangan beku. Jadi sopir ambulan atau petugas ambulan itu biasanya bawa kotak freezer supaya darahnya itu tidak rusak. Nah dan kemudian itu dibawa, terus kemudian sama Pak Dokter sama suster itu dipasangkan ke selang infusan yang ada di pasien tersebut. Nah, satu kantong darah itu kira-kira nambahin HB kira-kira 1. Misalnya kira-kira pasien tersebut HB-nya 7, biar enggak langsung ditambah sampai 12. Tapi ditambah biasanya sampai angka 9 doang. Jadi cukup 2 kantong darah. Satu kantong darah itu isinya 250 cc. Atau 1/4 liter, 250 cc. Seginilah kira-kira. Nah, biasanya cukup sampai angka 9 saja. Karena apa? Penyebabnya apa? Kira-kira aja, salah nggak apa-apa kok. Om bukan guru. Biar apa ya? Mungkin biar nggak bosan ya ngambil darah. biar nggak bosan, biar habis gitu ya. Biar darahnya nggak kehabisan. Oke, emang stok darah PM itu memang sedikit ya tapi karena darah tubuh kita itu bisa membuat darah sendiri. Pabrik tubuh kita tuh punya pabrik pembuat darah. Pabrik pembuat darah itu di dalam sumsum tulang. Terutama sumsum tulang paha, tulang yang termasuk paling panjang. Itu pabrik pembuat darah. Bahkan di tempat lain juga ada ya. Tapi pabrik pembuat utamanya di sumsum tulang. Sumsum tulang itu yang kalau kita sedot itu loh, kamu pernah kan?
makan tulang yang dimasak, tulang ayam yang empuk, terus tulangnya dalamnya bisa kamu sedot itu loh. Itu pabrik pembuat darah di dalam sumsum tulang itu ta. Lah darah merah itu beredar kan capek ta, beredar ribuan kali di dalam tubuh, capek tugasnya sebagai transporter atau kayak ojek online itu bawa paket oksigen berhari-hari tanpa henti, dipompa oleh jantung berhari-hari tanpa henti. Pada waktunya lama-lama paket itu rusak, motornya rusak. Jadi eritrosit sel darah merah tadi bisa rusak. Ketika rusak dia akan hancurkan di limpa. Limpa itu di sini, organ kecil di sini. Itu untuk menghancurkan sel-sel darah merah yang udah rusak. Itu yang akhirnya menghasilkan warna merah, warna-warna tertentu, bukan warna merah aja. Itu jadi hasil daur ulang darah itu yang membuat warna kita coklat, ya kan? Terus kemudian bisa juga menjadi bilirubin itu saat warna kuning yang kalau orang sakit hati, sakit liver, bukan sakit hati, itu bisa membuat warna kuning. Itu produksi dari sel darah merah yang dihancurkan. Nah, sumsum tulang memproduksi lagi, makanya orang itu tidak tergantung oleh darah transfusi dari luar aja. Namanya kalau orang ditambah darah dari luar itu namanya transfusi gitu. Transfusi itu kita ngambilnya di PMI, jadi di tiap kota itu ada PMI. Jadi kita sungguh bersyukur kalau zaman dulu orang kecelakaan habis darahnya ya mau diapain lagi. Karena makanya itu teknologi itu sangat membantu kita begitu. Nah itu transfusi. Kalau sel darah merah tadi, udah sel darah merah. Mau nanyain cendol putih nggak? Nah iya. Terus itu kenapa bisa ada darah putih? Kan udah ada darah merah. Serakah banget ya. Kamu lugu banget pertanyaannya. Tata, namanya aja Tata. Tata itu kepanjangan dari apa? Talita gitu. Dari tanya-tanya doang. Ya, jadi sel darah merah itu fungsinya ngangkut oksigen, ya kan, Kalau sel darah putih itu fungsinya untuk abrinya tubuh kita, pertahanan tubuh kita. Jadi kamu kenapa sih kok kamu sakit bisa sembuh sendiri? Dengan beristirahat, dengan bubuk cantik, kemudian surat izin nggak masuk sekolah 2 hari bisa sembuh. Itu karena sel darah putih itu mengandung abrinya tubuh kita. Abri itu kan ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan darat itu dalam bentuk cendol putih tadi. Walaupun nanti ada pasukan pembantu yang lain, tetapi pasukan utamanya itu ada di sel darah putih tadi. Itu mengandung sistem pertahanan tubuh yang fungsinya ketika ada kuman masuk di tenggorokan, kita luka, ya misalnya kita luka di jalan kena aspal kotor, kan mengandung kuman-kuman itu. Iya. Yang matiin kuman-kuman tadi sel darah putih itu fungsinya begitu. Itu fungsi sel darah putih. Kan tadi sel darah merah eritrosit. Sel darah putih namanya leukosit. Leukosit itu ada anggotanya banyak, ada limfosit, kemudian ada neutrofil, segmen neutrofil batang, ada kemudian eosinofil, ada basofil. Itu anggotanya ABRI, sel darah putih tadi. Wah, dia berkelompok gitu ya? Iya, makanya tubuh kita itu udah sempurna diciptakan oleh Tuhan, kayak gitu Kemudian yang ketiga apa? Trombosit. Kalau orang demam berdarah, pernah nggak dengar orang demam berdarah terus gusinya berdarah, mimisan? Pernah nggak? Cuman pernah dengar yang demam berdarah doang sih. Kalau misalnya yang mimisan dan lain-lain aku nggak pernah. Makanya disebut demam berdarah ketika orang yang kena demam berdarah itu umumnya pada hari, kan trombositnya turun terus nih, turun terus. Nilai normal trombosit itu 150 sampai 450 ribu. Ketika ada satuannya nanti. Ketika turun tadi, ketika udah makin turun dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ketika hari kelima itu trombosit sangat turun. Ketika sangat turun tadi terjadilah perdarahan dari hidung, dari gusi, kayak gitu. Kemudian dari pencernaan airnya jadi hitam. Itu karena trombositnya turun. Berarti peran kerja trombosit apa? Kenapa lukamu tadi berhenti? Bukan karena bosan. Karena trombosit. Karena trombosit. Itu kerjanya trombosit. Kerjanya trombosit itu membekukan luka.
supaya luka berhenti sendiri begitu. Tapi kerja trombosit itu hanya di vena kira-kira di vena. Kalau di arteri pembuluh darah yang berdenyut yang besar nggak bisa membekukan karena alirannya kenceng banget. Tapi kalau yang di luka-luka di sini itu dengan diperban juga mampet sendiri karena peran kerja trombosit. Trombosit itu membentuk jaringan-jaringan namanya fibrin itu yang membekukan atau menyumbat pembuluh darah yang robek tadi, kulit yang robek tadi bisa berhenti sendiri. Itu peran kerja trombosit begitu. Terus tadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit, terakhir tadi plasma darah, darah yang bening. Itu juga fungsinya banyak, itu membawa elektrolit atau maksudnya air. Elektrolit itu kayak garam kayak gitu, semacam natrium, NaCl. Pernah dengar nggak NaCl itu garam kayak gitu? Ada di dalam di bungkusan itu makanan ada. Oh ya, mengandung NaCl berapa kayak gitu kan? Nah, itu tuh plasma darah kita itu mengandung itu termasuk pembantu pembekuan yang lain, pembantunya trombosit. Itu untuk membekukan itu di dalam plasma tadi banyak tingkatannya supaya nggak mudah beku. Tahu-tahu beku. Kalau beku soalnya jadi apa? Jadi sumbatan. Sumbatan nanti nyumbat jantung. Jadi sistemnya tuh udah teratur banget sampai sekitar 9 tingkatan untuk pembekuan tadi. Bekerja sama dengan trombosit akhirnya darah luka bisa berhenti perdarahannya. Terus kemudian juga mengandung pembantunya sel darah putih, pembantunya ABRI, pembantunya leukosit tadi supaya kalau ada kuman masuk itu tubuh kita mampu mengenalinya dan mampu mengatasinya. Pernah dengar nggak swab antigen? Pernah. Swab antibody? Iya pernah. Ya, jadi di dalam antigen itu berarti bagian dari bakteri atau virus ujung-ujungnya sel tadi itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, antibody itu yang akan menempel ke antigen tadi yang cocok nanti akan dikalahkan antigen tadi. Nah, antibody itu ada di dalam plasma darah, di dalam darah yang bening tadi, begitu. Jadi sistem tubuh kita itu sungguh sangat sempurna, makanya kita disebut ciptaan Tuhan yang sempurna karena kita itu tubuh kita udah dibentuk sedemikian rupa. Jadi orang sakit itu kadang nggak ke dokter ya, orang-orang kampung. Coba orang-orang kampung itu kan jauh dari dokter kan, Bahkan kamu pernah ke rumah nenek nggak, Pernah. Yang di mana? Yang di Medan apa yang di Garut. Garut. Rumahnya jauh nggak dari kabupaten? Enggak, kan di kota. Oh ya, kalau papa? Kalau papa di kota juga, kota Sibolga. Di kota Sibolga, tapi misalnya kamu bayangin aja kalau rumahnya di pegunungan, rumah sakit jauh. Kenapa sih orang-orang pada sehat, tidak harus dengan, maksudnya tidak sering ke dokter tapi kok sehat? Apa? Mungkin mereka mengandalkan tanaman-tanaman herbal yang di sebelah sono. Mungkin salah satunya. Nanti kita bicara tentang tanaman herbal nanti belakangan. Yang penting itu orang itu kalau mau sehat itu nomor satu itu harus tidur yang cukup, Kak. Ketika tidur yang cukup itu aliran darah baik, kemudian sistem pertahanan tubuh termasuk sel darah putih, antibodi tadi bekerja dengan maksimal, Kak. Makanya orang kadang-kadang kamu flu ringan, kadang-kadang nggak ke dokter, dalam sehari 2 hari bisa sembuh sendiri karena kerja sistem pertahanan tubuh kita. Nanti Om akan terangkan nanti tentang sistem pertahanan tubuh. Balik lagi ke darah. Tadi kamu nyinggung vampir. Emang kamu tahu vampir? Yang suka makanin darah itu kan? Makan apa minum? Darah emang dimakan. Pakai garpu, sendok. Minum memang pakai sedotan. Emang ada vampir pakai sedotan? Digigit lah. Ya, kenapa sih kok ada legenda seperti itu? Vampir itu ada di mana coba? Vampir itu ada di negara Eropa sana katanya. Vampir, mereka hidupnya malam hari. Karena kalau siang hari kalau kena matahari mereka mati, melepuh kulitnya. Mereka kalau siang hari pucat banget itu karena mereka anemia. Jadi darah itu bagian dalam tubuh kita yang memang tidak bisa digantikan. Sampai sekarang coba para ahli teknologi bisa membuat kita bisa online kayak gini misalnya, atau bisa kita nonton TV, kita bisa video call. Tapi mana ada ahli yang bisa menciptakan darah? Belum pernah ada.
Belum pernah ada, karena darah itu sampai sekarang tidak tergantikan. Ya karena begitu sempurnanya darah kita itu sampai sekarang tidak ada ahli kedokteran manapun yang bisa menciptakan darah. Begitu. Berarti teman-teman tadi udah ada sedikit penjelasan kan dari darah merah, darah putih, plasma darah, sama apa tadi satu lagi? Trombosit. Oh bukan darah merah, darah putih. Cendol merah, cendol putih. Ya kan Om? Terus berarti makanya kenapa vampir suka minum darah, karena ada cendolnya gitu? Oh mungkin. Ya, jadi itu legenda aja. Legenda itu karena dimanapun tempat ada yang horor. Tapi kamu sendiri takut nggak kalau melihat darah, tak? Aku enggak sih. Kayaknya enggak. Ada yang fobia darah. Nanti Om suatu saat nerangin kamu tentang fobia itu apa, ya. Tapi darah itu makanya kenapa kalau orang itu kalau ada terjadi perdarahan harus ke dokter. Kenapa kalau darahnya nggak berhenti harus dijahit? Karena yang kena arteri, pembuluh darah yang berdenyut, yang nggak bisa berhenti dengan pembukaan biasa, begitu. Terus kemudian kenapa sih orang kok sebaiknya mau mendonorkan darahnya kepada orang lain? Karena untuk menolong sesamanya, Banyak banget orang yang kehabisan darah, akhirnya nggak dapat donor darah, gitu tuh banyak. Makanya kenapa kok di rumah sakit Om sini tiap 3 bulan sekali ngadain donor darah. Mereka yang udah donor darah itu tiap bulan itu akan mendonorkan darahnya. Karena darah itu terjadi regenerasi, daur ulang, Jadi tiap 4 bulan itu, 3-4 bulan itu darah kita dibentuk, darah merah. Kalau saya darah putih nggak selama itu, paling sebulan. Kalau apalagi trombosit itu tiap minggu kayaknya ganti baru kalau trombosit. Trombositnya boros berarti. Iya, mungkin ada fungsinya sendiri, Kenapa sih ada seperti itu? Bukan ada maksudnya. Makanya kenapa Tata tuh harus mau belajar, itu harus mencari penyebabnya kenapa sih. Ilmu pengetahuan itu didapatkan ketika kita suka bertanya, apa, mengapa, bagaimana. Kalau Tata sudah mulai berpikir seperti itu, Tata suatu saat wawasannya akan luas, Mengapa sih kok trombosit diproduksinya hanya sekian hari langsung produksi lagi? Om juga belum baca banyak sih, tapi pasti ada fungsinya tertentu. Mungkin fungsinya bukan hanya untuk pembekuan darah saja, mungkin ada fungsinya yang lain, begitu. Terus kenapa bisa orang-orang kayak kehabisan darah gitu? Kan nggak mungkin kan semua orang jatuh terus kehabisan darah. Oh ya, jadi ada beberapa penyakit yang menyebabkan anemia, itu ada, Tadi Om bilang kalau orang menstruasi banyak. Terus kemudian ada beberapa penyakit kronis atau infeksi yang menyebabkan anemia, itu ada, Ada beberapa infeksi virus, infeksi bakteri yang kronis berlangsung lama akhirnya menyebabkan sel darah merahnya turun. Jadi infeksi karena kuman masuk. Terus kemudian juga ada penyakit orang tua yang udah mulai gagal ginjal. Ketika orang udah mulai gagal ginjal itu pelan-pelan akan terjadi kekurangan sel darah merah, Ada juga ada juga yang penyakit bawaan, Om belum terangin. Itu kasihan sekali. Mungkin Tata pernah nggak dengar teman-teman yang punya penyakit kelainan darah, akhirnya dia harus transfusi rutin. Itu namanya penyakit talasemia. Gitu. Pernah sih aku dengar. Ya, jadi bagi beberapa orang yang kena penyakit talasemia itu, dia harus ditambah darah terus tiap hari. Karena sel darah merahnya yang harusnya hidup bertahan 3 bulan, 4 bulan hanya bertahan hidup sebentar. Karena bentuknya sel darah merah itu kayak apa ya? Cekung kayak gini, Kayak permen. Permen itu kan cembung, Kalau ini cekung, jadi kayak buah apel digigit kanan kirinya. Buah apel digigit kanan kirinya, jadi bentuknya gini, terus cekung kayak gini, bentuknya konkav. Jadi dengan cekung itu dia mampu menyerap oksigen lebih banyak, permukaannya lebih luas. Kalau cembung kan gini doang, Iya. Kalau cekung itu gini. Nah, jadi menyerap oksigen lebih banyak. Nah, tapi ada beberapa orang
beberapa orang, anak terutama yang mempunyai penyakit bawaan, jadinya bentuknya itu nggak seperti itu, bentuknya seperti bulan sabit tah. Mungkin Iya, dan itu sel darah merahnya mudah hancur, mudah rusak. Itu namanya penyakit talasemia. Nanti suatu saat akan Om terangin tentang apa itu talasemia. Tetapi ketika orang yang harusnya sel darah merahnya itu bertahan 3 bulan, 4 bulan, itu hanya bertahan sebentar banget. Makanya orang itu cepet banget anemia, bahkan kadang-kadang sebulan sekali atau sebulan sekali harus transfusi. Begitu. Aku pernah juga deh dengar katanya cuci darah, itu darahnya dicuci. Ke laundry maksudnya. Iya, kok gitu, makanya darahnya dicuci. Ya, jadi cuci darah itu terjadi. Makanya sebenarnya kamu pernah nggak istilah yang suka bentol-bentol kulitnya, katanya darahnya kotor. Iya. Sebenarnya nggak ada darah kotor kalau orang itu sehat ya. Yang dimaksud darah kotor itu sebenarnya pada orang-orang yang gagal ginjal. Jadi gini, ginjal itu kan nanti Om terangin lebih jauh nanti, tapi ginjal itu fungsinya sebagai saringan di dalam tubuh kita yang menyaring darah akhirnya menjadi produk buangan, menjadi kayak di kamar mandi kita itu kan air dari cucian, air mandi, air cucian beras, cucian piring kan sebagian kan masuk ke saringan. Nah, ginjal itu fungsinya sebagai saringan, kemudian masuk ke pralon, dibuang ke got, dibuang. Lah kalau pada orang yang ginjalnya rusak, berarti saringannya rusak. Saringan dalam rumah tersebut rusak. Kalau saringannya rusak bagaimana? Rumah bisa banjir. Ya kan? Ketika rumah banjir, itu sama aja darahnya kotor. Jadi harus darahnya mengandung banyak-banyak zat kimia yang meracuni tubuh, jadi harus dicuci. Jadi darahnya pasien tersebut dialirkan ke sebuah mesin, kemudian dialirkan untuk dibersihkan, kemudian dialirkan lagi balik ke dalam tubuhnya. Itu yang gagal ginjal. Nanti suatu saat Om akan nerangin tentang gagal ginjal supaya kita nggak terlalu jauh dulu. Yang penting cuci darah itu orang yang darahnya udah mengandung banyak toksin atau racun karena gagal ginjal umumnya itu dimasukkan ke dalam mesin untuk dibersihkan, kemudian dimasukin lagi ke dalam tubuh kita, begitu. Berarti peranan darah ini penting banget gitu ya di tubuh kita ya? Penting banget, makanya kamu perlu banyak belajar tentang darah dan patut untuk mengetahui dulu, terus kemudian paham ada hubungannya dengan jantung dan pembuluh darah tadi. Oh ya, tadi tentang transfusi. Tata tadi pernah nggak, kamu golongan darahmu apa tak? O. Papa apa? O juga. Mama? Mama B deh kayaknya. Antara B Adik? sama A. Adik apa? Adik kurang tahu. Ya, jadi adikmu 3 kan tak? Adikmu tuh kalau nggak golongan darahnya O, ya golongan darahnya apa Mama? B. B, ya golongan darahnya B. Nggak mungkin A, jadi golongan darah itu sebenarnya banyak. Tapi yang maksudnya untuk kepentingan transfusi, golongan darah itu ada A, B, O, AB, kayak gitu, ya kan? Nah, yang golongan darah O itu dulu bisa transfusi ke golongan darah O dan juga ke A dan B, begitu. Tapi golongan darah yang A, jadi golongan O itu bisa mendonorkan kemana-mana kayak gitu ya. Tapi yang golongan darah B hanya bisa mendonorkan ke golongan darah B. Golongan darah A hanya bisa donorin ke A. Tapi bisa ke AB. Maaf, yang A bisa donorin ke AB ya. Yang B bisa donorin ke AB juga. Atau ke B sendiri atau ke A sendiri yang A tadi. Ya, kalau golongan darah O bebas begitu. Itu kamu nanti belajar tentang golongan darah. Itu dulu tuh orang nggak tahu, kiranya darah itu sama tapi ketika ada seorang dokter yang coba-coba gabungin, oh darahnya si A sama darahnya si B ini digabungin, loh kok jadi menjendal. Oh berarti kalau orang ditransfusi dari orang golongan darah golongan darah tertentu dicampurin golongan darah tertentu, darahnya bisa menjendal di dalam tubuh. Makanya itu dia sangat berjasa. Om lupa deh namanya siapa, dokter siapa itu tahun 1900 awal itu. Jadi dia menemukan ada golongan darah A, B, O dan
AB gitu. Makanya di PMI selalu ada golongan darah A ada enggak. Terus nanti ada juga resus positif, resus negatif. Itu ada pengetesannya di PMI nanti. Di PMI itu di sana disimpan banyak darah-darah yang dari orang-orang yang donor. Ketika rumah sakit membutuhkan nanti baru datang. Baru sopir datang untuk mengambil, driver ambulan begitu. Begitu. Asik nih kayaknya tentang darah ya? Asik ya. Makanya itu banyak yang belum kita ketahui tentang darah. Sebenarnya banyak ya. Makanya itu dari Om tadi bilang tadi darah itu nggak bisa dibikin sampai sekarang. Tapi zaman dulu sebelum ada donor darah dari manusia ke manusia itu, sebenarnya dulu itu 4 abad yang lalu orang itu udah mulai coba-coba. Jadi ilmu pengetahuan itu didapatkan dengan selalu bertanya mengapa, sakit apa, terus bagaimana. Lah orang-orang zaman dulu 4 abad yang lalu para ahli itu mendonorkan apa saja. Jadi ada orang yang dikasih donor darah kambing. Iya, untuk waktu itu kalau cuma sedikit nggak mati waktu itu. Tapi akhirnya orang-orang pada nyoba-nyoba. Akhirnya ada yang donor dikasih masuk susu. Iya, zaman penemuan awal dulu seperti itu. Kemudian dikasih masuk teh manis, kopi, gitu ada zaman dulu. Iya, saking dulu itu ilmu pengetahuan belum berkembang. Akhirnya banyak kematian akibat donor darah. Nah, akhirnya orang makin banyak belajar. Waktu itu di benua Eropa sana ada namanya abad pencerahan. Orang baru belajar banyak. Dulu itu sampai Bapak Presiden Amerika pertama itu, George Washington itu, dulu sakit itu dikatakan kalau darahnya kotor atau darahnya panas. Dulu itu dia sakit itu, padahal sakitnya mungkin hanya masuk angin atau kelelahan atau sakit yang lain kita nggak tahu. Tapi dulu tuh setiap sakit itu orang dikeluarin darahnya. Ada kadang-kadang dikeluarin 1 liter, kadang-kadang 2 liter kayak gitu. Sakit apapun tuh zaman dulu dikeluarin darahnya. Istilahnya darahnya diangin-anginkan supaya darahnya nggak terlalu panas atau darah kotornya dibuang. Terus kemudian sembuhnya karena darahnya dikeluarkan. Makanya pun sekarang kan ada metode yang suka dikop di sini orang-orang itu yang di sininya bulat-bulat itu Bekam. Nah, di bekam itu kan juga mengeluarkan darah yang katanya kotor. Sebenarnya itu darah yang membeku karena tekanannya ditingkatkan dengan kop, dengan mangkok yang diginiin. Nah itu ngurangin pegel-pegel oke, tapi kalau untuk nyembuhin penyakit ya sebenarnya tidak kayak gitu. Karena itu metode udah berabad yang lalu bahwa mengeluarkan darah yang kotor. Padahal darah itu nggak kotor. Nah darah itu memang warnanya agak merah tua. Dan apalagi darah dihentikan. Prinsipnya darah itu tidak boleh berhenti. Kalau darah berhenti pasti akan menjendal. Mungkin ini. Ya. Coba kalau orang ditonjok warnanya apa sih Nita? Memar ungu. Memar ungu lah itu perubahan dari darah yang berhenti, pembuluh darah pecah, darah berhenti, kemudian akhirnya pembuluh darah yang Om ceritakan dulu itu saling menyambung sendiri. Jadi kalau darah itu putus, pembuluh darah itu putus itu bisa nyambung sendiri Nah, itu butuh waktu beberapa hari, bisa seminggu 10 hari. Akhirnya yang memar biru itu akhirnya kembali ke kulit semula. Begitu. Keren ya. Oh iya Om, ini asik banget nih. Ada nggak sih kayak aku tuh pengen lihat-lihat lebih jauh gitu tentang darah tuh? Tapi kamu nggak takut nanti Enggak. Ya, oke, tentang darah udah dulu. Ya. Kita lihat langsung di laboratorium ya. Iya. Nanti kamu belajar alat-alatnya di sana. Oke? Oke. Pamit dulu sama teman-teman. Tuh teman-teman, ntar lanjut lagi ya. Kita di laboratorium. Nah ini kita masuk ruang laboratorium ya. Ini alat-alatnya. Jadi ini ada untuk lab darah rutin itu untuk melihat sel darah merah, putih, sama komponen yang lain sama plasma darah. Ini untuk lab kimia darah. Kimia darah itu untuk tahu plasma darahnya. Isinya yang garamnya tuh natrium, kalium, kloridanya bagaimana itu di sini. Terus itu alat putar untuk darahnya di situ. Ya, ini untuk ngambil plasma darah ini, Yang warna-warni. Ya, yang warna-warni ini, ya. Terus katanya Mama mau dicek ya, Ma?
Nih, tak. Lihat sini, deket sini. Ini hasil labnya mama, ya kan? HB yang Om bicarain tadi kan tentang hemoglobin HB. HB normalnya kan 12 sampai 16 nih. Iya. Lah mama cuma 7,5. Berarti apa? Abnormal. Anemia. Abnormal itu kan warung. Anemia ya. Jadi anemia. Jadi ini sel darah merahnya juga turun. Hematokrit itu kepekatan darah ini satu paket. Jadi sebenarnya ibu itu kalau aturan standar umumnya memang transfusi. Tetapi kalau dengar dari cerita tadi waktu Jamil Lab katanya mama dulu bahkan lebih rendah waktu habis lahiran adikmu yang ketiga dulu kan, Kak? Iya. Jadi sebenarnya gini, transfusi itu kenapa Om tadi nerangin, kenapa sih sampai batas 9 saja? Karena tubuh kita tuh juga memproduksi sel darah merah sendiri, ta. Jadi makanya nanti itu tunggu sebulan kalau ibu sempat atau apalagi ibu kok masih mudah lemes atau malah lebih lemes dibandingkan hari ini, mudah capek, kamu liatin mama, ta. Kalau memang mama lebih mudah capek, sebulan lagi cek darah ulang. Kalau ternyata naik, ya naik, misalnya bahkan di atas 8 atau mendekati 9, berarti mudah-mudahan ibu nggak butuh transfusi, ta. Tapi kalau nggak naik, sebaiknya ditransfusi biar ibu lebih nggak mudah capek. Bertenaga. Jadi biar bikin masakan yang enak buat Tata. Terus ibu harus mama kok ibu sih. Mama harus banyak makanan yang mengandung tinggi zat besi. Di antaranya apa? Bilang ke mama nanti. Iya, Pertama, daging merah. Ya entah daging sapi, entah daging kambing boleh. Daging manusia. Iya, kamu tuh malah memang mama kanibal. Mama kan namanya Ayu, bukan Hannibal. Jadi nanti harus makan daging merah boleh, daging sapi, daging kambing boleh. Daging sapi lebih baik sih. Terus kemudian ikan laut. Ya, ingat-ingat ikan laut. Terus kemudian apa ya? Kacang-kacangan. Iya. Terus jeruan boleh, katanya kan jeruan pada dilarang katanya untuk asam urat. Tapi jeruan itu bagus, mengandung tinggi kadar zat besi. Sama kacang-kacangan, sama sayuran. Ya? Siap. Bisa diingat itu ya? Bisa. Oke? Bilangin ke mama, lihat namanya observasi perkembangan mama sampai sebulan bagaimana. Kamu sebagai anak yang baik harus ngamatin. Ya? Iya. Oke? Sip. Tos. Ya? Ya. Pamit sama teman-teman. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi nanti ya. Aku mau pulang dulu nih, soalnya udah malam. Dadah. Hai.